Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak semuanya, di situasi seperti sekarang ini, tetap kedepankan protokol kesehatan ya, dengan cara jaga jarak, pakai masker, dan disiplin mencuci tangan sebelum serta sesudah beraktivitas. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya pertemuan kali ini. Oke, selamat menyaksikan. Anak-anakku semuanya, tak terasa ya kita sudah masuk di tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, sebelumnya Ibu Guru tanya terlebih dahulu ya, apa saja keunikan daerah tempat tinggal kalian? Mari kita bahas pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, di subtema sebelumnya kalian sudah mengenal lingkungan tempat tinggal kalian bukan? Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari keunikan daerah tempat tinggal kita yang tepatnya berada di Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa saja ya? Di daerah lingkungan tempat tinggal kita, pasti kalian tidak asing dengan gambar yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Nah, tradisi budaya yang pertama, ya, ini coba kalian tebak. Iya, ini adalah gambar upacara grebek Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, nah ini juga tidak asing lagi. Ya, ini dia transportasi andong yang menggunakan tenaga kuda. Selain tradisi sosial budaya yang sudah Ibu tayangkan tadi, tentunya ada lagi keunikan lain yang ada di lingkungan tempat tinggal kita yang belum Ibu Guru sebutkan. Ayo anak-anak, sekarang coba sebutkan 3 contoh keunikan tradisi bisa sosial budaya ataupun yang lain yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Untuk mengerjakan penugasan yang sudah Ibu Guru berikan, kalian bisa mencari sumber informasi dari orang tua, buku, atau internet. Keunikan tradisi yang kalian kerjakan bisa dikaitkan dengan kebiasaan sehari-hari yang tentunya masih kental dengan adat istiadat di lingkunganmu, bangunan bersejarah, dan juga upacara terkait keagamaan yang ada di lingkungan sekitar. Sudah selesaikah tugas kalian? Kira-kira di antara jawaban yang sudah kalian tulis, adakah yang menuliskan keunikan tradisi Candi Prambanan? Nah, kalau kita berbicara Candi Prambanan, pasti kalian pernah mendengar cerita Roro Jonggrang. Kira-kira di antara kalian ada yang belum pernah mendengar cerita Roro Jonggrang? Jika ada yang belum pernah mendengar cerita Roro Jonggrang, kalian bisa membaca dengan seksama di buku cetak halaman 62 hingga 63. Di sana ada cerita mengenai legenda Candi Prambanan atau ada hubungannya dengan Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang termasuk salah satu cerita fiksi. Cerita fiksi masih ingat ya, cerita rekaan. Ya, setelah kalian simak dan cermati, dalam benak pikiran kalian mungkin ada yang terbesit juga. Kok tokoh Roro Jonggrang dalam cerita tadi disebutkan berkali-kali ya? Lalu kalau tokoh Bandung Bondowoso, Biksumi, dan juga pasukan jin kok jarang disebutkan dalam cerita? Apakah ada pembagian tokoh cerita fiksi? Nah, anak-anak, ternyata ada loh pembagian tokoh cerita fiksi. Nah, selengkapnya kita simak di slide berikutnya ya. Oke, selamat belajar. Tokoh pada cerita fiksi. Tokoh pada cerita fiksi dibedakan menjadi 2. Di antaranya, yang pertama tokoh utama dan yang kedua adalah tokoh tambahan. Kita akan bahas tokoh utama terlebih dahulu ya. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita atau paling banyak diceritakan dan memiliki peranan penting. Untuk cirinya, tokoh utama ini disebutkan terus-menerus sampai akhir cerita, sampai akhirnya kesimpulannya
nanti tokoh utama bisa meninggal, bahagia atau sedih. Nah, kalau tokoh tambahan ini dimunculkan hanya sesekali dan sifatnya sebagai pemanis untuk menghidupkan cerita supaya lebih bervariasi. Nah, cirinya kalau tokoh tambahan ini tidak disebutkan terus-menerus, hanya sesekali saja. Sedangkan berdasarkan perannya, suatu tokoh cerita dibagi juga menjadi dua, yakni yang pertama tokoh protagonis dan yang kedua tokoh antagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis cenderung berwatak baik dan menjadi idola para pembaca. Sedangkan yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini cenderung berlawanan, yakni berwatak jahat dan menjadi penentang cerita. Kalau kalian melihat membaca suatu cerita, bisa jadi kalian pun juga tidak suka dengan tokoh antagonis karena cenderung jahat dan sukanya mengganggu tokoh protagonis. Untuk menguji pemahaman kalian setelah mempelajari penokohan dalam cerita fiksi, yuk sekarang coba kalian berlatih menyebutkan tokoh utama, tambahan, protagonis, dan antagonis yang ada dalam cerita Roro Jonggrang yang tadi sudah kalian baca. Oke, selamat mengerjakan. Oke, masih semangat terus untuk belajar. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang masih semangat untuk terus belajar dan juga menyimak video dari Bu Guru. Kita lanjutkan ya. Di tengah perjalanan kalian berwisata tadi di Candi Prambanan dan mempelajari keunikan daerah tempat tinggal kalian, mungkin kalian sering menemui gambar berikut, yakni gambar gerobak dorong yang berfungsi meringankan pekerjaan manusia. Ya, gerobak ini biasanya mengangkut barang-barang yang akan dibawa ke suatu tempat. Nah, gerobak ini ditarik dari depan dan didorong oleh orang-orang di belakangnya supaya kalau misalnya terlalu berat, nah dengan adanya tarikan dan dorongan tadi, barang-barang atau benda-benda dapat ditarik dengan mudah dan dibawa ke suatu tempat. Anak-anak, yuk kita bahas lebih lanjut tentang gerobak yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, gerobak akan bergerak jika yang pertama adanya tarikan dari depan dan yang kedua adanya dorongan dari orang yang ada di belakang. Nah, itulah anak-anak yang dalam pembelajaran kali ini kita bahas dengan adanya gaya. Gaya berupa tarikan dan dorongan yang diberikan pada suatu benda agar benda tersebut mengalami suatu perubahan. Setelah kalian tahu pengertian dari gaya, selanjutnya kita akan belajar pengaruh gaya pada gerak suatu benda. Gaya yang berupa tarikan dan dorongan pasti akan menyebabkan perubahan pada suatu benda. Perubahan yang terjadi, yang pertama, bisa benda diam menjadi bergerak seperti gerobak tadi. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya, gerobak yang tadinya bergerak, jika kita menghentikan pasti benda tersebut atau gerobak tersebut pun akan diam. Yang ketiga, mempercepat atau memperlambat gerak. Contohnya kalau kita mengerem sepeda mendadak atau kita melaju dengan kencang, mengayuh sepeda dengan kencang, sepeda kita pun akan bergerak lebih cepat. Yang ketiga, mengubah arah gerak. Kalau mengubah arah gerak ini sudah tentu ya, kalau kita bergerak ke depan itu nanti arahnya bisa kemana sesuai apa yang kita harapkan. Apakah kalian sudah mulai memahami pengertian dari gaya dan mengetahui pengaruh gaya pada suatu benda?
untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita lakukan percobaan menendang dan menghentikan bola. Ya, yang kita butuhkan alat dan bahan yakni bola atau yang biasa kalian gunakan untuk bermain. Selanjutnya kalian kerjakan penugasan dari ibu berikutnya ya. Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman, mari kita nyanyikan materi yang sudah kalian pelajari menggunakan gubahan lagu berikut ini. Marilah teman-teman belajar gaya yang diartikan, tarikan ataupun dorongan yang diberikan terhadap benda, dan membuat benda pun berubah jadi diam ataupun bergerak. Pengaruh gaya pada suatu benda membuat benda bergerak. Bisa juga benda jadi diam, benda bergerak menjadi cepat atau lambat, dan juga mengubah arah gerak pada suatu benda. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian diberikan kemudahan memahami materi yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.